Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan keempat untuk mata kuliah teori organisasi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Jadi ini pertemuan keempat, masih pada situasi COVID-19, jadi perkuliahan masih menggunakan media online. Dan untuk kali ini kita tetap menggunakan media YouTube sebagai sarana untuk penyampaian materi. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kesadaran mahasiswa untuk belajar, untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan akademik ini dituntut kemandiriannya, karena kalau secara offline dianggap tidak efektif, akan tetapi mau tidak mau kita harus tetap menggunakan cara online, karena kalau offline kita melabrak aturan. Walaupun dalam situasi saat ini data terakhir menyebutkan bahwa Kabupaten Wajo sudah keluar dari zona merah, artinya sudah masuk ke zona hijau. Untuk saat ini tidak ada positif COVID-19 di Kabupaten Wajo. Akan tetapi kita tetap waspada dan tetap menggunakan media-media online untuk proses-proses perkuliahan. Nah, kita langsung masuk pada materi pertama mengenai teori perkembangan atau evolusi teori-teori organisasi. Yang pertama itu adalah teori klasik. Teori klasik ini ditandai dengan munculnya revolusi industri di akhir abad 19 di Eropa, atau tepatnya di Inggris. Revolusi industri ini ditandai dengan peralihan tenaga kerja manusia ke tenaga mesin. Jadi karena sebelum akhir abad 18 atau sebut saja abad ke-19 ini, tenaga-tenaga manusia ini masih menjadi tumpuan industri, tumpuan pabrik-pabrik dalam memproduksi barang-barang. Tapi setelah revolusi industri, tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin. Nah, di sini organisasi divisualisasikan sebagai sekelompok orang yang membentuk lembaga. Jadi sudah mulai ada spesialisasi dan sentralisasi dalam tugas dan wewenang. Jadi dalam teori klasik ini, sebelumnya orang hanya bekerja, bisa disebut serabutan, si A kerja ini, si B kerja ini, dan sebagainya. Tidak ada keteraturan dan pembagian kerja yang jelas. Dalam awal revolusi industri atau teori organisasi klasik ini, maka sudah ada spesialisasi dan sentralisasi dalam tugas dan wewenang. Jadi orang sudah punya mulai mengenal yang namanya keahlian. Jadi tidak hanya sekedar bekerja menggunakan otot saja, sudah ada tenaga-tenaga ahli yang ahli di bidang-bidang tertentu, sehingga pembagian tugas ini dan pembagian wewenang ini menjadi jelas. Menurut teori klasik, organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Jadi sudah mulai ditekankan pada kegiatan kerjasama yang mulai dari hubungan, kekuasaan, tujuan, peran-peran orang yang bekerja sama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama tersebut, sampai pada komunikasi yang berjalan di dalam organisasi dalam hal bekerja sama mencapai tujuan organisasi tersebut. Walaupun sudah mulai bergerak dari praklasik atau sebelum klasik ke klasik, akan tetapi dianggap teori organisasi klasik ini masih kaku dan tidak mengandung kreativitas. Jadi masih dianggap kaku oleh sebagian ahli bahwa teori klasik ini masih menekan kreativitas. Walaupun sudah menggunakan mesin, tapi kreativitas masih kaku pada saat itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena
tadi disebutkan sebelumnya bahwa ada sentralisasi dalam tugas dan wewenang. Artinya sentralisasi di sini tidak ada delegasi wewenang dari top pimpinan ke pimpinan yang lain. Misalnya seperti ini. Di kampus misalnya ya. Ini sebagai contoh, misalnya adik-adik mau mengurus keterangan kuliah. Kalau sistemnya masih menggunakan sentralisasi atau masih kaku, itu maka semua yang menandatangani surat keterangan kuliah itu adalah rektor, harus pucuk pimpinan misalnya, harus melalui satu pintu di mana itu masih menghambat pelayanan. Akan tetapi jika sudah didelegasikan ke pihak yang lebih ataupun jabatan yang lebih rendah, misalnya ke dekan, maka itu sudah tidak kaku lagi. Artinya jangan sampai hanya menunggu untuk keterangan kuliah saja harus rektor yang tanda tangan misalnya atau wakil rektor, tapi karena demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka cukup dekan saja yang tanda tangan keterangan kuliahnya ya. Itulah yang disebut delegasi wewenang. Jadi saat teori klasik ini belum ada hal-hal seperti itu. Semuanya pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan itu masih terfokus pada pucuk pimpinan, tidak ada pendelegasian ke pihak-pihak yang di bawah atau jabatan-jabatan yang di bawah. Nah, itu yang menyebabkan teori klasik ini masih disebut kaku. Kemudian ada beberapa pembagian di dalam teori klasik ini. Yang pertama, teori organisasi klasik 1 disebut sebagai teori birokrasi. Jadi yang mencetuskan teori birokrasi klasik yang pertama ini adalah Max Weber. Jadi menurut Max Weber, dia ini seorang ahli ekonomi, politik, dan sosiologi Jerman. Dalam salah satu karyanya, dia menjelaskan bahwa karakteristik birokrasi tersusun atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian kerja. Jadi di teori klasik 1 ini sudah dikenal pembagian kerja. Misalnya ada seksi-seksi, seksi A, seksi B. Kalau sekarang kita mengenal misalnya ada divisi sumber daya manusia, ada divisi keuangan, kemudian ada divisi operasional dan sebagainya. Begitupun kalau kita mengenal organisasi-organisasi sederhana, misalnya organisasi kemahasiswaan ya, ada seksi A, seksi B, atau bikin kepanitiaan saja ya. Ada panitia seksi konsumsi misalnya, ada seksi keuangan, ada seksi kegiatan, ada seksi acara dan sebagainya. Itu yang disebut pembagian kerja. Ini sudah dikenal dari teori klasik 1, yaitu teori birokrasi. Kemudian ada hierarki wewenang. Jadi misalnya sudah jelas ketua wewenangnya apa, wakil ketua wewenangnya apa, sekretaris, bendahara, kepala seksi, kepala bidang itu apa wewenangnya. Kemudian sudah ada program yang rasional. Jadi target-target capaian itu sudah tidak muluk-muluk. Jadi setelah melihat sumber daya yang ada di dalam organisasi, maka ditetapkanlah program-program yang akan dijalankan. Jadi sesuai dengan kemampuan organisasi dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian sistemnya sudah prosedur. Jadi sudah jelas sebelum misalnya mengerjakan pekerjaan B atau sebelum mengerjakan pekerjaan C sudah harus pekerjaan A dan pekerjaan B sudah selesai. Atau secara sederhana Anda tidak mungkin langsung ke semester 4 misalnya kalau Anda tidak melalui semester 1, 2, dan 3. Itu yang disebut prosedural. Sudah ada aturan dan hak dan kewajiban. Sudah ada aturan mengenai hak dan kewajiban. Sudah jelas penggajian berapa, kewajiban kerjamu apa, kau dibayar sekian sebagai hakmu dan kewajibanmu mengerjakan ini. Hubungan antara pribadi yang bersifat impersonal. Jadi sudah ada hubungan-hubungan impersonal antara anggota-anggota organisasi, tidak semata-mata hubungan personal saja. Jadi sudah jelas kaitan antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam hubungan pekerjaannya. Kemudian teori kedua masih dalam pandangan teori klasik disebut teori
teori administrasi ya. Ini tokohnya Henry Fayol tahun 1916 ya, 1916. Dia membagi kegiatan-kegiatan dalam kegiatan industrial, yaitu yang pertama teknikal, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Jadi sudah ada pembagian-pembagian kegiatan di dalam organisasi-organisasi administrasi. Kemudian selanjutnya dia juga membagi menjadi dalam teori administrasi, membagi ada 14 kaidah manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama hampir sama aja dengan yang tadi, ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai skala, aturan, keadilan, kelanggengan personalia, inisiatif, dan semangat kors. Jadi inilah yang pencetus-pencetus administrasi dan manajemen. Kemudian lebih disederhanakan menjadi perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Itu dari teori klasik yang kedua. Kemudian ada teori organisasi klasik yang ketiga yang disebut teori manajemen ilmiah. Kalau ini tokohnya adalah Taylor. Jadi kalau tadi teori klasik yang pertama tokohnya Max Weber, yang kedua Henry Fayol, dan yang ketiga ini adalah Taylor. Nah, kalau di teori klasik yang ketiga ini ada 4 kaidah yang dijelaskan oleh Fayol. Yang pertama, metode-metode kerja dalam praktik mulai digantikan dengan berbagai metode yang dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja ilmiah yang benar. Jadi ini masih masa peralihan dari sebelum klasik ke teori klasik. Jadi sebelumnya orang bekerja tanpa panduan, tanpa pemikiran atau tanpa pandangan-pandangan dari ahli, maka di teori klasik yang ketiga ini sudah ada dasar ilmu pengetahuan dalam bekerja. Kemudian pandangan yang kedua, agar memungkinkan para karyawan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan spesialisasinya, maka diadakan seleksi, latihan, dan pengembangan karyawan. Jadi sudah ada seleksi, ada tes misalnya sebelum bekerja. Tes-tes yang kita kenal saat ini adalah buah pikiran dari Taylor, bahwa sebelum merekrut orang di dalam organisasi sebaiknya ada proses seleksi, ada tes-tes yang harus dilalui. Kemudian ada latihan untuk terus mengembangkan diri. Kemudian agar para karyawan memperoleh kesempatan untuk mencapai tingkat upah yang tinggi dan manajemen dapat menekan biaya produksi, maka pengembangan ilmu tentang kerja serta seleksi, latihan, dan pengembangan secara ilmiah harus diintegrasikan. Jadi proses penerimaan karyawan, proses pelatihan itu harus terintegrasi, artinya harus ada hubungan dan timbal balik antara proses penerimaan karyawan dengan proses seleksi dan proses tesnya. Jadi jangan sampai tesnya tidak berhubungan dengan apa yang menjadi pekerjaannya nanti ketika masuk di organisasi. Jangan sampai latar belakang keilmuan orang yang direkrut di dalam organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Jadi betul-betul harus terintegrasi antara proses seleksi, latihan, dan pengembangan anggota organisasi sebelum mulai dari proses seleksinya sampai pada sudah masuk di dalam organisasi. Kemudian yang pandangan selanjutnya yaitu perlu dikembangkan semangat dan mental para karyawan melalui pendekatan antara karyawan dan manajer sebagai upaya untuk menimbulkan suasana kerja yang baik. Jadi dalam pandangan yang keempat ini menurut Taylor bahwa situasi kerja itu penting dalam mendukung kinerja anggota organisasi. Jadi kalau situasi organisasi tidak stabil, tidak nyaman, sering ada konflik, maka akan berpengaruh langsung kepada kinerja organisasi itu. Jadi ini masih dalam pandangan klasik. Jadi ada 3 tadi pandangan dari teori klasik. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori kedua dalam evolusi
teori organisasi. Yang kedua adalah teori neoklasik. Jadi klasik tadi ini adalah teori neoklasik. Teori klasik tadi ada tiga pandangan. Klasik pertama mengenai teori birokrasi, klasik kedua mengenai teori administrasi, dan klasik ketiga mengenai manajemen ilmiah. Nah, selanjutnya evolusi kedua adalah teori neoklasik. Jadi teori neoklasik ini sudah mulai manusiawi. Ini muncul teori neoklasik ini sebagai ketidakpuasan terhadap teori klasik. Jadi ini dianggap sebagai penyempurnaan dari teori klasik. Dalam teori neoklasik ini menekankan pada aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Jadi faktor-faktor psikologis, perasaan, lingkungan sosial masyarakatnya, lingkungan sosial karyawan tersebut atau anggota organisasi tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam proses organisasi tersebut. Di sini tokohnya adalah Elton Mayo tahun 1927. Jadi dia membentuk aliran antar manusia atau human relation. Di sini Elton Mayo memandang organisasi sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia dibanding dari sisi mesinnya. Jadi kalau tadi teori klasik menggantikan fungsi manusia ke mesin, maka teori neoklasik ini mulai kembali mengkritik bahwa jangan sampai manusia ini hanya diperlakukan seperti mesin. Jadi jangan sampai memang sudah peralihan dari manusia ke mesin, tapi tetap saja mesin ini menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Nah, dalam teori neoklasik ini, karena dianggap pekerjaan ini sudah digantikan oleh mesin, maka faktor manusiawinya sudah diabaikan. Nah, teori neoklasik ini masuk untuk mengkritik hal tersebut. Dalam pandangan Elton Mayo pada masa teori neoklasik ini sudah dikenal percobaan. Misalnya sebelum melaksanakan pekerjaan ada istilah percobaan. Kemudian ada perubahan jam kerja. Jadi sudah ada jelas bahwa ada shift ya. Kalau kita misalnya si A masuk jam sekian sampai sekian, kemudian si B masuk jam sekian dan sampai sekian. Ini sudah mulai dikenal di masa teori neoklasik ini. Kemudian sudah dikenal waktu istirahat. Jadi dulu karena dalam teori klasik kan sudah digantikan oleh mesin. Jadi menurut teori klasik bahwa kalau sudah digantikan mesin mungkin tidak perlu lagi istirahat. Maka neoklasik ini hadir untuk mengkritik hal-hal tersebut, bahwa tetap harus dikenal waktu istirahat di dalam pekerjaan. Kemudian dikenal juga pada masa neoklasik ini rencana upah individual dan dibandingkan dengan upah kelompok. Jadi ada yang dikenal pekerjaan harian dan ada pekerjaan borongan. Jadi kalau pekerjaan harian misalnya Anda dibayar per hari, untuk pekerjaan misalnya masuk 1 hari dibayar berapa. Kemudian ada juga dibandingkan dengan upah kelompok. Bisa juga, artinya satu pekerjaan misalnya membangun sebuah WC, toilet misalnya, Anda dibayar berapa, langsung saja dikasih gelondongan dananya termasuk gaji, bahan bangunan dan sebagainya, itu dibayar sekaligus. Itu juga bisa. Itu sudah mulai dikenal di masa neoklasik ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pandangan yang ketiga, tadi ada teori organisasi klasik, kemudian ada teori organisasi neoklasik sebagai kritik terhadap teori klasik tadi. Kemudian di saat ini ada yang dikenal sebagai teori modern. Jadi ini yang terakhir ya, teori modern. Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka, yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Jadi salah satu ciri teori organisasi modern atau organisasi modern itu orang tidak bekerja secara per kelompok-kelompok. Jadi
satuan kerjasama walaupun sudah dibagi per seksi, akan tetapi kita itu saling bergantung. Misalnya seksi konsumsi, seksi acara, seksi kegiatan, seksi dana dan sebagainya itu harus saling berintegrasi, saling bergantung. Tidak boleh merasa bahwa hanya seksinya yang bekerja lebih baik. Misalnya kalau kita perguruan tinggi misalnya, tidak boleh salah satu fakultas menganggap bahwa mereka berperan lebih banyak atas keberhasilan perguruan tinggi. Tidak boleh salah satu prodi misalnya berpendapat bahwa dia berperan lebih banyak atas keberhasilan perguruan tinggi tersebut. Nah, dalam teori modern semua harus saling bergantung. Jadi kalau kita berhasil itu adalah keberhasilan bersama. Ketika gagal itu adalah kegagalan bersama. Itu yang dititik beratkan dalam teori organisasi modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dari dua teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan merasa bahwa keberhasilan itu keberhasilan kelompok Anda, keberhasilan seksi Anda, atau bahkan menganggap bahwa keberhasilan Anda sendiri dalam organisasi itu, tapi dianggap sebagai satu kesatuan. Jangan juga kalau gagal melemparkan kegagalan pada salah satu pihak atau pada salah satu seksi, misalnya pada salah satu bagian. Kemudian organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin bertahan atau dapat survive, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau sebelumnya di teori klasik dan neoklasik, organisasi itu bisa tertutup, mau apapun yang terjadi di luar sana itu tidak mempengaruhi organisasi secara langsung. Nah, dalam teori modern ini ditekankan bahwa organisasi itu tidak boleh tertutup, karena ketika dia menjadi organisasi tertutup, dia kesulitan untuk bertahan. Misalnya kita perguruan tinggi. Misalnya perguruan tinggi, jika ingin bertahan mereka harus melihat prodi-prodi apa sih yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Wajo misalnya. Prodi-prodi apa sih ataupun jurusan-jurusan apa yang dibutuhkan lapangan pekerjaan di luar sana. Nah, kalau kita mau mengabaikan hal tersebut, saya yakin perguruan tinggi tidak bisa bertahan. Nah, makanya disebut dalam teori modern ini bahwa jika ingin bertahan, jika ingin survive, dia harus melihat lingkungan dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi perguruan tinggi itu harus minimal menjawab tantangan dunia kerja di luar sana. Kalaupun misalnya dia tidak bisa merubah program studinya, minimal mahasiswa itu memiliki keahlian setelah keluar dari perguruan tinggi, setelah menjadi sarjana, mereka itu punya keahlian yang dibutuhkan di lingkungan atau di luar sana. Nah, itulah yang disebut kenapa organisasi tidak boleh tertutup, harus terbuka. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan keempat mengenai evolusi teori organisasi. Sebagai kesimpulan, tadi ada 3 ya, teori organisasi klasik, di mana peralihan dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, tapi ternyata aspek manusia mulai dikesampingkan, aspek kemanusiaan, istirahat dan sebagainya itu mulai diabaikan. Kemudian ada teori neoklasik untuk mengkritisi hal tersebut, bahwa kita harus mengenal jam istirahat, pembagian kerja, upah dan sebagainya di teori neoklasik. Kemudian teori modern menekankan kepada bahwa sebuah organisasi itu adalah sebuah kesatuan, tidak boleh terpisahkan, saling bergantung, dan masing-masing memiliki peran di dalam organisasi, dan tidak boleh salah satu anggota organisasi atau salah satu seksi atau salah satu bagian dalam organisasi merasa paling berperan dalam keberhasilan organisasi. Begitu pula ketika organisasi itu gagal, tidak boleh dilimpahkan kesalahan itu pada salah satu bagian.
Saya rasa cukup. Silahkan memberi komentar pada kolom seperti biasanya, nama, NIM, dan kelas untuk nanti saya absen. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kemandirian adik-adik untuk belajar ketika sudah diberikan materi seperti ini, silahkan mengembangkan dengan mencari materi-materi lain yang masih berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.